Halo semuanya, dan kali ini kita mau servis ya. Kita sudah 5.000 lebih kilometer dan waktunya kita harus servis. Ini nggak sempet lepas, biar gini aja lah. Jadi nanti bagaimana pelayanannya di Wuling, bagaimana keluhan saya, apakah ada penanganan, kemudian yang terutama kompresor AC yang nggak stabil ya, dan juga biaya penanganannya berapa. Simak di video berikut ini. Kita langsung cus ke dealer Wuling ya. Ngomong-ngomong, saya sudah booking lewat online tapi tidak ada pemberitahuan sama sekali ya dari aplikasi online itu. So kita langsung cus ke dealernya aja. Warna putih itu warna punya saya, warna hijau Tosca, warna putih kayak gini. Di Madiun Ready 2 ini ya, Ready. Ada Formo X juga, Formo X, dan ini bukan Convero. Saya tanya apa yang selain Convero itu apa sih, lupa. Cortez, lupa. Formo X. Ya, lagi ada pameran nih di Madiun, teman-teman. Ada di BCA Madiun, ada pameran di Wuling. Mobilnya semua dipajang di sana ya. Nah, teman-teman semua, tadi udah servis ya, jadi udah pulang. Untuk servis 5.000 ini kita habis biayanya sekian ya, 183.150. Ini biayanya nih ya. Jasa perbaikan kita belum ada ya, masih 0. Biasanya sih antara 160 sampai 200 lebih. Kemudian pemakaian spare part kita oli diff-nya itu 165.000 ya. Nah, ini untuk servis pertama memang biayanya rata-rata 183, karena rata-rata dealer itu ngasih jasa perbaikan itu gratis. Lalu bagaimana jika udah servis kedua dan seterusnya ketika tidak gratis? Apakah ini masih lebih murah daripada mobil biasa? Nah, tadi saya juga dikasih tahu ya daftar servisnya. Jadi untuk mobil ini tuh yang diservis apa aja? Ini yang diservis biasanya ya, oli diff itu oli yang gardan belakang itu, kemudian filter AC setiap 20.000 atau 10.000 km. Kemudian fluid ini ya, fluidnya itu juga ada penggantian tapi tidak setiap saat ya, 2 piece 0,5 liter. Nah, sekarang ini saya dikasih tahu nih ya, ini 5 itu servis 5 itu biayanya 165.000 ya. Kalau tadi dan lain-lain itu jatuhnya di 185.000. Untuk servisnya itu jasanya 180. Nah, aslinya bayarnya 345.000. Nah, untuk servis 10.000 sendiri itu biayanya 240.000 ya. Yang diganti itu 10.000 tidak ganti oli, dia hanya ganti ini ya, ganti filter AC aja di 10.000 nanti. Jadi biaya AC-nya itu 80.000 dan servisnya 160, 240. Kemudian di kilometer 20 nanti habisnya 559.000. Ini terdiri dari biaya servis 260, naik ya, biasa 160, 260. Kemudian ganti oli dan ganti ini ya, yang bawah ini apa saya juga kurang paham sih. Kalau yang bawah ini fluid HYD itu BRK itu apa? Oh, oli rem. Nah, itu oli rem. Ganti oli rem di 20.000 km itu biayanya agak mahal ya. Kemudian di kilometer 30.000 itu biayanya 240, 160.000 itu biaya servis, 80.000 itu filter AC. Kemudian di 40.000 km itu biayanya 345 ya, terdiri dari 180 biaya jasa, 160.000 itu oli gardan. Kemudian di 50.000 km biayanya 454.000 itu 240 itu jasa servis. Kemudian 80.000 itu filter AC dan 134.000 itu oli rem. Kemudian di kilometer 60.000 itu biayanya kembali ringan 345.000, dimana 165 itu oli gardan dan 180.000 itu jasa servis. Kemudian di kilometer 70.000 biayanya 240.000 ya, dia hanya ganti filter AC, jasanya 160.000. Begitu seterusnya di kilometer 80.000 kita 599, terus mengulang ya seperti tadi. Nah, itu pengalaman kita untuk servis di pertama di Wuling R EV ini.
Untuk servisnya sendiri di Madiun itu sangat cepat ya, karena memang gak antri itu. Saya datang. Nah, sekedar informasi ya, yang dari dealer Madiun itu untuk Wuling walaupun dia naik 2022 itu tidak ada diskon ya. Saya tadi udah tanya dan tidak ada diskon, dan hari ini sedang ada minggu-minggu ini ya, ada pameran di BCA Madiun. Nah, itu pengalaman saya ya untuk servis Wuling RF ini di Madiun. Lalu bagaimana? Lebih murahkah atau lebih mahal dari mobil konvensional? Itu jawabannya tergantung. Kalau teman-teman pakai mobil konvensional seperti Toyota, seperti Suzuki, itu memang biayanya lebih mahal itu ya. Karena olinya sendiri udah rata-rata di angka 350 sampai 400. Kalau ini masih high ho lah, masih bagus segitu. Tapi kalau teman-teman pakai Mitsubishi seperti Expander itu tentu biayanya lebih mahal ini ya, karena Expander sampai 50.000 km masih gratis. Baik itu oli, filter ori, semuanya, filter AC, semuanya gratis dibiayai oleh pihak dealer. Nah, itu pengalaman saya, masih murah ya. Dan gimana ya, teman-teman ada ya, oke nyesel dong dijual aja mobilnya. Sorry bos, mobil ini untuk harian enak banget, karena untuk harian itu tidak nyari kenyamanan tapi nyari efisiensi dan nyari keiritan. Tapi kalau untuk perjalanan jauh kita cari kenyamanan. So mobil ini tetap worth it untuk harian.